Apa kabar teman? Maaf banget brother. Part keduanya kelamaan. Ada kerjaan dikit. Lumayan lah buat beli kuota. Masa iya gua upload video pakai wifi tetangga? Aduh, kangen gue sama lu semua cu. Gak mau lama-lama openingnya. Jadi kita bentar. Pahit kayak kenangan. Oke, langsung aja ke poin film. Berlanjut pada scene di mana waktu itu Otsu dicelakai oleh ibu Matachi yang membuatnya jatuh ke jurang dan tak sadarkan diri. Namun beruntunglah sang biksu menemukannya, lalu membawa Otsu untuk dirawat. Dengan ditemani sang adik, Seijuro menunggu kedatangan Musashi. Tidak ada kata mundur bagi seorang Ronin. Musashi datang pada waktu yang ditentukan. Pertarungan selesai dan film pun dimulai. Kematian Seijuro dan adiknya sampai kepada semua murid dari klan Yoshioka. Mereka tidak terima, lalu mencari Musashi untuk balas dendam. Tepat di pagi hari, Musashi muncul di hadapan mereka. Namun saat mereka semua akan bertarung, tiba-tiba saja Kojiro datang. Kojiro mengatakan, jika mereka bertarung di sini, itu hanya akan membuat semua yang terlibat ditangkap oleh pemerintah. Lalu membuat kesepakatan kalau semua anggota dari klan Yoshioka akan menunggu Musashi di sebuah tempat yang bernama Sagarimatsu, tepatnya di kaki gunung Ichijoji. Waktu yang disepakati telah tiba. Musashi pun mulai memperhatikan tempat yang akan menjadi pertarungannya. Dengan dihadiri oleh Kojiro, Musashi pun mulai melumpuhkan lawannya satu persatu, sekaligus orang anak kecil yang merupakan pewaris terakhir dari klan Yoshioka. Tidak lama anggota yang lain datang, dengan rasa terpukul setelah melihat penerus klan Yoshioka terbunuh. Apa boleh buat, memang seperti inilah jalan seorang samurai. Membunuh atau dibunuh. Karena pertarungannya, Musashi kelelahan dan pingsan. Ketika terbangun, Musashi sudah berada di sebuah kuil. Setelah ditanyakan, ternyata Kojiro lah yang membawanya ke kuil itu. Merasa cukup beristirahat, Musashi pun kembali mengembara. Namun sebelum pergi, dia menitipkan sebuah surat kepada biksu kecil untuk diberikan kepada Otsu. Dalam suratnya tertulis jika Musashi akan menunggunya di Seta, tepatnya di sebuah penginapan. Dalam perjalanannya, Musashi berhenti sejenak di sebuah kedai dan tidak menyangka kalau dia akan bertemu dengan temannya.
yaitu Matachi. Di tengah perbincangan, Matachi menanyakan Otsu. Lalu Musashi menjawab kalau Otsu ada di Kyoto, dan sekarang mereka berdua akan bertemu. Musashi mengajak Matachi untuk ikut, namun Matachi bilang kalau dia akan pergi menemui ibunya. Singkat cerita, Otsu pun dalam perjalanan untuk menemui Musashi. Ternyata Matachi yang pergi untuk menemui ibunya adalah kebohongan. Sebenarnya Matachi ingin menghentikan Otsu agar tidak bertemu dengan Musashi. Bahkan Matachi menculik Otsu dan menyandaranya di sebuah rumah kosong. Sedangkan Musashi masih menunggu kedatangan Otsu. Di tengah penantian, tiba-tiba saja seseorang menyapanya. Lalu mereka berdua pun berbincang-bincang. Orang itu bernama Ishimoda Geki, tuan besar dari Kastil Aoba, anggota dari pemerintahan Oshu. Ishimoda Geki mengajak Musashi untuk bergabung ke dalam pemerintahan. Tentu saja Musashi bersedia. Namun setelah bertanya sesuatu kepada Musashi, Ishimoda Geki berubah pikiran dan tidak jadi untuk merekrut Musashi ke dalam pemerintahan. Karena Musashi adalah mantan prajurit dari pihak barat yang mengalami kekalahan pada perang Sekigahara. Musashi hanya dicap sebagai pemberontak dan pembunuh. Lalu Ishimoda Geki pun pergi. Musashi merasa trauma, bahkan dia membuang kedua pedangnya. Kembali kepada Otsu yang berhasil lepas dari tali yang mengikatnya dan cepat-cepat pergi untuk menemui Musashi. Namun sayang, Musashi sudah tidak ada di tempat pertemuan. Sekian lama, setelah memutuskan untuk tidak menggunakan pedang lagi, kini Musashi hidup di sebuah desa bersama seorang anak kecil yatim piatu bernama Iori. Walaupun hidup sederhana, bahkan orang-orang di desa itu mencaci dan menghinanya, Musashi tidak menghiraukan hal itu. Dia tetap diam dan rendah hati. Sampai suatu hari, Sasaki Kojiro datang menemuinya. Mereka berdua membicarakan sebuah janji bahwa mereka akan bertarung satu lawan satu. Iori yang sedang berada di sungai tiba-tiba saja melihat sekumpulan bandit yang menuju ke desanya. Secepatnya Iori memberitahu hal itu kepada Musashi. Iori meminta kepada Musashi untuk membantu orang-orang desa dari jajahan para bandit. Namun Musashi hanya terdiam. Lalu Kojiro pergi untuk menghadapi para bandit. Musashi melihat Kojiro yang mencabut pedangnya. Saat itu pun dia ingat bahwa Kojiro adalah prajurit bertopeng yang hampir membunuhnya pada perang Sekigahara. Pertarungan berhenti ketika salah satu bandit menyandra seorang anak kecil dan mengancam akan membunuhnya. Kojiro pasrah, lalu memberikan pedangnya. Samurai tetaplah samurai. Musashi kembali menggunakan pedang dan membantai para bandit bersama Kojiro. Hampir saja mereka berdua bertarung. Namun Iori memanggil Musashi, sehingga pertarungan mereka tertunda. Lalu Kojiro pun pergi. Sedangkan Musashi kembali melakukan pekerjaannya seperti biasa. Orang-orang desa yang dulu sering menghina Musashi, kini berubah menjadi baik, bahkan membantu pekerjaan Musashi. Dari scene ini kita belajar, tetaplah menjadi orang baik, sekeras dan sepahit apapun orang-orang menghina dan merendahkanmu. Menjadi orang jahat karena tersakiti hanya akan membuat hidupmu penuh dendam. Malamnya Musashi pun mengucapkan selamat tinggal pada Iori karena dia akan pergi dari desa itu. Berpindah kepada Matachi yang sedang bekerja.
dan tiba-tiba saja dia bertingkah tengil kepada pekerja yang lain dan membuatnya harus disekap oleh penjaga di sebuah gudang. Rupanya Matachi punya maksud lain. Dia sengaja melakukan itu agar bisa mengambil sebuah pistol yang dikubur di bawah pohon tanpa ada seorang pun yang tahu. Namun pistol yang dicari oleh Matachi sudah dipegang oleh sang biksu. Matachi mendapat hukuman mati karena pistol itu akan dia gunakan untuk membunuh shogun. Matachi memohon ampun agar sang biksu memaafkan kesalahannya. Begitupun dengan sang ibu yang tiba-tiba datang, meminta agar Matachi dilepas dari hukumannya. Sang biksu tetap akan memenggal kepala Matachi sebagai hukumannya. Rupanya sang biksu memberi kesempatan kedua untuk Matachi, dan Matachi berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Musashi yang sudah pergi dari desa kembali mengembara sebagai ronin. Satu persatu Musashi menemui orang-orang yang dia kenal. Salah satunya adalah guru Nikan, karena dialah yang memberi petunjuk bagi Musashi. Tidak lupa juga kepada Akemi, yang kini sudah melahirkan anak dari Yoshioka Seijuro. Lalu Musashi pergi ke tempat di mana dia membuang pedangnya dulu. Tidak menyangka, Musashi kembali menemukan pedangnya yang terkubur oleh pasir. Setelah itu Musashi berkunjung ke Kyoto, tepatnya pada kediaman Matachi beserta ibunya. Dia masih ingat pada sebuah pohon, di mana dulu dia diikat di sana. Sebagai tanda bertobat, kini Matachi menjadi seorang biksu. Begitupun dengan ibunya yang menjadi biarawati. Dan orang terakhir yang Musashi temui adalah sang biksu. Dari dia Musashi belajar untuk menjadi manusia yang mengakui kesalahannya. Dengan menggunakan perahu, Musashi sedang menuju ke sebuah pulau yang bernama Pulau Funashima. Namun setelah sampai, Musashi memberikan katananya pada pemilik perahu itu. Musashi hanya membawa sebilah kayu dan satu pedang kodachi. Dengan sebuah janji, maka bertemulah Musashi dengan Sasaki Kojiro. Pertarungan dimenangkan oleh Miyamoto Musashi, dan film pun selesai. Iya, gue tahu. Lagi-lagi kita dibuat kesel dan penasaran sama ending film yang ngegantung gini. Tapi mau gimana lagi? Emang segitu filmnya. Gue nyoba nyari siapa tahu masih ada part selanjutnya. Tapi nggak ada. Kayaknya emang segitu deh. Miyamoto Musashi bukan sekedar film, melainkan dia seorang legenda yang terkenal di Jepang pada masanya. Bagi yang udah baca novelnya pasti tahu. Poin film usahain biar bisa upload sesering mungkin. Sehat selalu buat kalian semua. Sampai jumpa teman.